Menurut kamu Pak Gagas itu gimana sih? Menurut saya Pak Gagas itu orangnya unik, terus pikirannya tuh out of the box ya, jadi selalu bisa mencairkan suasana waktu kelas seni juga. Baik, humble, humoris, dan yang pasti pintar. Kalau nggak pintar, nggak mungkin jadi dosen. Pak Gagas, buat saya orangnya tuh udah kayak teman sendiri ya, meskipun beliau adalah dosen saya, tapi dia selalu bisa menciptakan atmosfer belajar yang sangat nyaman dan mudah banget. Pak Gagas itu seorang dosen yang bisa membuktikan gimana beliau menjadi seorang dosen dan teman untuk para mahasiswanya. Menurut saya Pak Gagas itu orangnya asik ya, soalnya kayak teman sendiri. Terus beliaunya itu ya sefrekuensi tuh. Jadi kalau kelas sama Pak Gagas itu ya asik lah. Pak Gagas ya. Kalau menurut aku sih Pak Gagas itu orangnya humble, terus enjoy, sama Pak Gagas itu orangnya humoris. Pak Gagas itu seru ya, soalnya kalau misalnya pelajaran di kelas itu bikin suasananya tuh asik, tapi nggak bosenin juga. Tapi kalau jelasin juga gampang dimengerti sih, jadi seru tapi kita tetap belajar dengan baik. Satu kata untuk Pak Gagas. Banyak. Mobile Legends. Kece ya. Asik. Seru itu ya. Pusreng. Mabar Pak. Kocak. Halo semua, kembali lagi di podcast Himaka D3 Administrasi Perkantoran episode 7. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol dan berbincang dengan salah satu bintang tamu yang luar biasa. Jadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa berprestasi. Kali ini kita akan sharing-sharing dengan salah satu dosen kita, yaitu Pak Gagas Gayo Aji, SMMSC. Jadi beliau ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Vokasi Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Airlangga. Jadi sebelumnya apa kabar Pak Gagas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana mbaknya, gimana berdua? Sedikit pusing. Mau Mendekati UAS. Gak usah dibawa pusing UAS itu, yang penting dikerjakan. Oke. Datang, kerjakan, pulang. Gak usah dibawa pusing. Oke, langsung pertanyaan pertama aja ya Pak. Boleh. Oke, sebelum Pak Gagas bekerja menjadi dosen, itu Pak Gagas itu udah menempuh pendidikan di mana aja sih, bisa diceritain nggak? Mulai dari TK? Nggak usah ya? Kejauhan. SMA aja lah Pak, Iya, SMA aja. Kalau dari TK nanti susah nanti, tapi saya mau menyapa teman-teman yang ada di dulu TK Pagotan. Halo teman-teman. Nggak usah kejauhan. Jadi gini, dulu saya SMA di SMA Negeri 4 Surabaya. Jadi di sekitar sini ya, dekat sini. Saya dulu SMA-nya IPA, tapi waktu masuk di kuliah saya IPS. Jadi maksudnya saya di manajemen waktu itu. S1-nya saya manajemen di UNER, S2-nya saya di UGM. Manajemen juga, MSc tapi. Jadi lebih banyak berfokus pada tentang manajemen sains. Artinya di situ kita membicarakan benar-benar teori dan juga mungkin lebih banyak kayak gimana sih caranya ngajar. Jadi kita sudah diberi banyak ilmu, banyak teori supaya nanti ketika kita ngajar kita tahu mana sela-sela untuk cara untuk ngajar itu seperti apa. Nah, pertanyaan kedua ya Pak. Alasan Pak Gagas memilih menjadi dosen di vokasi ini tuh apa? Kenapa harus vokasi gitu Pak? Apa karena cita-cita dari dulu? Atau hanya kebetulan gitu? Gimana ya? Atau mungkin saya mau cerita dulu sebelum saya jadi dosen? Iya, atau? boleh. Jadi gini, proses saya mau menjadi dosen itu proses yang agak panjang. Jadi, ketika dulu saya mulai lulus S1, saya tuh galau mau lanjut S2 atau kerja gitu kan. Pertimbangannya adalah ketika saya dulu lulus S1, terus saya kerja, nanti banyak hal yang tidak bisa saya lakukan gitu kan. Saya mikirnya dulu gitu kan. Tapi kalau semua saya S1 terus S2, saya pasti mikir, wah itu pasti pusing. Karena ketika teman saya mungkin sudah bisa menghasilkan uang atau mungkin juga sudah bisa beli mobil, saya harus berjibaku dengan jurnal-jurnal dan juga artikel-artikel ilmiah yang membuat saya pusing. Sampai akhirnya saya, ini serius ini ya, saya nginep
di pantai waktu itu. Oh, healing. Enggak. Kenapa? Atau Kenapa mencari itu? sesuatu Ya saya inspirasi? enggak, saya sebenarnya nyari jin itu. Enggak, jadi waktu itu saya lagi ke pantai itu nginep, saya serius nginep dan saya tidur di pantai itu. Nah di situ saya benar-benar nggak ada HP, nggak ada internet, benar-benar fokus kayak apa ya? Mungkin kalau kita ngomong tentang apa namanya itu suara alam itu, saya tuh mau kemana habis ini? Mau dibawa kemana? Gagas ini mau dibawa kemana? Gitu kan. Pada akhirnya nggak tahu kenapa setelah saya pulang dari pantai itu, jadi setelah subuhnya itu pulang, setelah subuh saya pulang, itu langsung kayaknya ini harus kuliah lanjut. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk S2. Nah, proses setelah S2 itu tidak mudah, serius. Bahkan, tapi jangan bilang siapa-siapa. Iya. Semester Sendiri kan Pak. Oh iya. Berarti nggak apa-apa buat teman-teman ini, khusus buat teman-teman yang nonton ini. Jadi saya waktu saya waktu S2 semester 1 saya nangis. Di OGM itu kuliah tuh bener-bener bikin pusing, bikin stres, sampai ya itu saya yang kayaknya berbadan besar ini bisa nangis. Tapi buat kalian aja. Jadi anggap aja tadi nggak ada ya. Jangan ditonton. Jangan ditonton. Iya tetap ditonton. Oh iya. Tapi nanti disensor. Nah terus setelah itu saya setelah lulus S2, karena lulus S2-nya adalah MSc, jadi sebenarnya saya bukanlah praktisi, kuliah saya sebenarnya bukan praktisi, tetapi selama proses saya kuliah, saya banyak pekerjaan yang saya kerjakan, terutama untuk research saya juga banyak, terus kemudian saya juga banyak masuk di sosial media, sampai sekarang kan mungkin kebetulan jadi faculty ambassador untuk branding dan juga multimedia kan. Terus akhirnya setelah saya lulus, akhirnya saya ada bukaan di UNAIR, saya dikabari sama teman. Nah kebetulan yang buka waktu itu vokasi. Jadi saya buka vokasi, ada beberapa pilihan jurusan, terus kayaknya administrasi perkantoran itu kayaknya ada di hati sejak awal. Jadi saya langsung Sudah feeling ya? Sudah feeling, alhamdulillah, terus kemudian keterima di sini. Jadi prosesnya agak panjang. Tapi sebelum di sini, saya juga pernah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, jadi tenaga ahli di sana untuk pemasaran. Jadi jauh ya perjalanannya ya Pak? Jauh, dari Blitar, Jogja, Surabaya, jauh. Oke, selanjutnya nih, ngomongin tentang vokasi, menurut Bapak sendiri tuh vokasi tuh worth it gak sih? Karena kita tahu sendiri kan stigma masyarakat itu kayak lebih ke meremehkan diploma gitu loh. Jadi gimana sih tanggapan Bapak? Oke, kali ini saya ngomong serius. Oke. Dan tadi serius ternyata ya. Jadi gini, ada salah satu kesalahannya orang itu menganggap bahwa diploma itu tidak beda sama sarjana. Enggak. Jadi kalau kita membicarakan tentang penelitian di Jerman itu, bahkan pendidikan vokasi itu sekarang digalakan dengan masif dan hasilnya didapatkan sekarang gitu. Nah di Indonesia alhamdulillah sekarang kan sedang berproses bahwa sekarang pendidikan akan mengarah ke vokasi. Nah kenapa vokasi? Awalnya saya juga sama seperti itu. Apaan sih kok vokasi? Tapi Saya juga Pak. Jangan jujur-jujur. Saya juga Pak. Tapi kan kemudian saya akhirnya bersinggungan dengan dunia industri. Saya bersinggungan dengan Iduka, dengan teman-teman kayak Pak Peri itu Jamu Ibu, terus juga teman-teman media, terus akhirnya kayak saya lupa perusahaan kimia yang ada di Jakarta itu saya ketemu dan saya menanyakan lulusan sekarang itu seperti apa. Jadi pertanyaan saya sebenarnya umum. Lulusan sekarang itu seperti apa, yang dibutuhkan oleh industri itu seperti apa. Kemudian mereka mengatakan bahwa kesulitan mencari SDM sekarang adalah banyak orang yang tidak terampil, banyak tidak siap dengan industri. Nah, permasalahan itu ternyata tidak hanya di satu atau dua industri saja, tetapi bahkan sampai di kayak teman-teman sosial media dan juga TV itu, mereka juga merasa kayak ya mending saya mempekerjakan anak SMK dibandingkan mempekerjakan anak S1. Ya bukan berarti S1 tidak lebih baik, tidak, tetapi memang kita di vokasi di sini dilengkapi persenjataan dengan keterampilan, ya toh kita prakteknya juga lebih banyak. Bahkan
Mbak Ariba dan juga Mbak Bibi ini berapa dalam satu semester tuh prakteknya kan bahkan mungkin kan bisa lebih banyak dibandingkan teorinya gitu. Jadi memang kalau di vokasi itu memang difokuskan untuk lebih banyak praktek dibandingkan teori. Jadi lulusannya kita memang benar-benar terampil. Bahkan nanti kalau Mbak Arifa dan juga Mbak Wewe kalau sudah nanti semester akhir, semester tua ya kalau katanya sekarang itu nanti akan ada PKL sama magang. Jadi kita benar-benar turun ke lapangan kayak gitu. Jadi jangan takut kalau mau masuk vokasi. Insya Allah nanti 2-3 tahun lagi lulusan vokasi pasti akan mengisi pos-pos pekerjaan yang strategik di Indonesia. Dengerin ya, tetangga yang suka cubit ya. Belum tahu aja nih, ketemu sama Dudi. Karena gini, tak tambahin sekarang. Permasalahan dengan kalau perusahaan itu nggak mau meng-hire mereka itu kenapa? Karena ketika mereka masuk, mereka hanya dibekali oleh keilmuan saja. Padahal perusahaan itu kan benar-benar butuh yang siap kerja. Nah itu ada di vokasi. Nah oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Nah di sini kan Bapak ini di vokasi terkenal dosen yang lucu, asik, ya kan, suka banyol atau kalau kata orang Surabaya nih. Nah itu tuh sebuah branding dari Bapak. Itu sebuah branding dari Bapak atau emang itu dari pribadi Bapak memang seperti itu Pak? Serius nih? Serius ya Pak? Dari tadi Pak serius terus ya ini. Kapan bercandanya ini? Jadi gini, ketika kita membicarakan tentang bagaimana seseorang beradaptasi itu sekarang menjadi lebih penting. Artinya adalah kalau seumpama dosen itu terus-terusan kaku, terus harus ya saya tidak mengatakan itu pokoknya harus menghormati. Ya memang mahasiswa tetap menghormati, tetapi dengan karakter mahasiswa zaman sekarang, generasi milenial, generasi Z, Alpha ini, kita sudah tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama. Kita sudah nggak bisa kayak ini kerjakan 1-20 besok dikumpulkan, nggak bisa lagi. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, apakah kemudian saya itu hanya membranding saya lucu atau mungkin saya ini banyol dan semacamnya? Ya sebenarnya karakter saya memang begitu. Tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu saya juga tahu kapan waktunya keren. Artinya Ariba sama Wewe kan pernah saya ajar tuh juga kan, memang ketika saya ngajar juga tetap ketika fokus mengerjakan, fokus menjelaskan juga menjelaskan. Tetapi ketika kita bercanda ya pokoknya kita bercanda. Nah bercanda itu salah satu cara komunikasi untuk mendekatkan. Kalau semua kita terlalu kaku, nanti kita pasti merasa kayak, wah saya takut sama Pak Gagas, saya takut kayak gini. Tapi ketika saya mungkin mengeluarkan persona yang mungkin lucu atau mungkin sedikit banyol, mungkin adalah, oh Pak Gagas ini orangnya mungkin baik, mungkin ini gitu. Padahal belum tentu. Jadi itu hanya topeng ya Pak? Apa gimana Pak? Ya itu topeng itu ya. Topeng itu ya. Jadi saya nggak pernah benar-benar lucu atau banyak. Saya ini orangnya serius terus saja. Jadi yang terpenting itu kalau bercanda tuh ya harus pada porsinya gitu ya Pak. Iya, masa tahu-tahu ada lagi imam sholat selalu diplorotin itu ngawur itu namanya. Itu kurang ajar sih Pak. Kurang ajar Pak. Iya, jadi tahu porsinya lah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara Pak Gagas membangun komunikasi yang efektif antara dosen dan mahasiswa? Apalagi pada pandemi COVID kemarin, bisa dijelasin? Ini untung sekarang mungkin sudah ada yang offline ya sekarang ya. Iya. Kemarin yang online. Saya mau tanya nih buat teman-teman. Kan di situ tuh ada kotak-kotak gitu ya. Kok saya tuh seringnya melihat yang on cam itu cuma 1 atau 2. Bahkan kalau saya panggil Ariba, nggak muncul sekali. Ariba nggak muncul. Terus waktu saya ngubungi yang lain, Bebe gimana menurut Anda seperti ini? Oh iya Pak begini, terus tahu Ariba muncul. Mohon maaf Bapak, sinyal saya jelek padahal dia lagi tiduran, lagi scroll Instagram saya yang Terus story ya, terus story. Nah,
Tapi memang itu hambatan-hambatan yang ada di ketika kita kuliah online ya mungkin ya. Tetap saya nggak sih kayak marah, Arifah nggak boleh kayak gini, kamu push up ya kan nggak mungkin sih. Jadi cara pendekatan saya jelas berdiskusi. Biasanya saya kalau tentang ngajar itu saya sering berdiskusi. Nah, menurut Arifah seperti apa? Ada nggak yang sepakat dengan Arifah? Terus gimana kalau semacam kayak gitu? Nah, ketika nanti sudah aktif, nah biasanya saya pengen tahu nih, ini semuanya pada aktif nggak? Nah, saya sering kali kalau mungkin dulu inget, menurut Anda organisasi itu yang bagus itu yang apa namanya, yang kaku apa yang fleksibel? Kalau kaku tulis 2, kalau fleksibel tulis 1. Nah, habis itu langsung itu semua 1, 2, 1, 2, atau ada yang nulis 3 gitu. Itu baru bangun tidur, Pak. Iya kayaknya. Apa ini? 3 aja. Saya 3, biar beda gitu kan. Nah itu salah satu caranya adalah begitu. Nah sebenarnya saya juga sempat kemarin mau mengembangkan konsep, jadi kayak kita bikin kuis. Jadi kuis ya kayak kuisis gitu ya, kayak apa namanya? Kayak saya lupa ya. Makanya intinya kuis. Jadi dia ngisi, kalau semua dia menang, ya nanti dapat semacam apa namanya? Dompet digital semacam gitu. Saya kemarin mikirnya kayak gitu. Tapi sudah offline. Ya. Nggak dapat kan? Secara langsung aja, Pak. Sekarang? Iya. Nggak gitu juga. Nah selanjutnya ya Pak, pernah nggak sih Pak Gagas tuh bosan ngajar gitu kayak, aduh udah deh gitu. Ini pertanyaan yang deep ya Pak. Iya. Kelihatannya sering bosan ya, Pak. Saya boleh panggil mahasiswa saya enggak ya? Boleh. Panjang nih, Pak. Enggak usah jauh-jauh. Yang di belakang kamera ini namanya Mas Aldino ya kan. Saya itu pernah nawari mereka untuk kuliah gitu ya. Terus yuk kuliah yuk ini. Pak, ini yang setengah kelasnya lagi ada kegiatan ini cuma setengah kelasnya. Nanti presentasinya gimana? Ya nggak tahu Pak. Terus enaknya gimana? Diana aja Pak, postpone ditunda aja Pak, diganti hari. Ya wis. Padahal sebenarnya saya yang bosan juga. Gitu. Nah itu waktu itu kan memang satu kelas isinya cuma berapa? 15 ya 15. Kalau presentasi cuma 3 orang ngapain? Nah kan yang dulu. Nah iya, daripada presentasi terus mereka kan anak mahasiswa sekarang kan kalau presentasi kan dibagi, nah kalian kan dibagi gitu. Iya pasti. Ini itu yang saya paling nggak suka gitu. Jadi kalau kayak mau presentasi, anggaplah kayak yang tadi itu ya, yang datang cuma 15 gitu ya. Terus yang masuk, yang presentasi 3 orang, yang 2 nggak ada. Terus yang ini bagian awal, ini bagian tengah, ini bagian yang nomor 3. Dan ini yang 2 siapa ini? Kan saya. Bukan saya. Orangnya nggak datang lagi gimana? Kan kalian kan kerja kelompok bareng-bareng, kok malah jadi dibeda-bedakan, kan susah. Nah, terus tetap ya ini mungkin juga bukan peringatan sih, tapi mungkin untuk teman-teman yang nonton ya. Jadi kan seringkali kalau sama kita kerja kelompok itu kan kayak kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian itu boleh. Tetapi terlepas dari itu kalian juga harus memahami konsep yang lainnya. Jadi nggak sih asal kayak itu bagian saya nggak tahu bagian itu tahu, kita nggak tahu. Repot pokoknya itu. Jadinya kalau ada kegiatan yang kayak Aldino itu ya jadinya susah. Orangnya di belakang kamera ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Dosen itu kan pasti super sibuk kan ya? Itu bagaimana sih cara Bapak membagi waktu dengan keluarga? Kalau saya boleh punya kemampuannya Naruto tuh, saya pengen ini bisa kaki bunsu. Oke, berpindah-pindah tempat gitu ya? Bukan, Jadi banyak. Oh iya. Kalau bisa membelah diri itu saya pengen, tapi masalahnya saya bukan amoeba. Iya. Kalau amoeba kan bisa membelah diri. Membelah diri. Nah, saya nggak bisa. Mau belajar ke Naruto, tapi Naruto-nya sekarang sudah jadi Hokage, jadi nggak bisa lagi. Jadi memang dulu saya waktu jadi mahasiswa saya mikir kayak apaan sih dosen ini kok sibuk sekali, susah dihubungi. Padahal kan kerjanya dosen cuma ngajar. Saya dulu mikirnya kayak gitu. Jadi apa ya? Saya mikir bahwa kayaknya kerjaan dosen itu gampang, cuma ngajar. Ya mungkin ada tentang penelitian atau mungkin juga pengen masuk dari dosen. Tetapi ketika sudah masuk ternyata ada ini, ada itu, astagfirullah. Salah masuk ini. Tapi sudah kontrak ini ya. Gimana saya?
Tapi ya tetap ada suka dukanya. Tapi kalau dikatakan Pak Gagas itu senang nggak kalau jadi dosen apa enggak? Jawaban berbohong saya tidak. Tapi kalau jawaban jujur saya senang. Karena fleksibilitas waktu yang saya kerjakan, artinya begini, memang dosen itu mungkin dianggap banyak waktu kosong. Sebenarnya itu bukan waktu kosong, tetapi di waktu-waktu kosong itu kita mungkin sedang mempersiapkan untuk penelitian atau mungkin juga dengan pengabdian masyarakat, atau mungkin juga kita siap menyiapkan materi untuk perkuliahan. Jangan dikira dosen itu nggak belajar, dosen itu belajar. Kalau enggak, nanti kan kita kalah sama anak-anak zaman sekarang. Apalagi anak zaman sekarang tuh kalau sama ditanyain konsep ini sama ini pemahamannya seperti apa, tunggu 5 menit, 10 menit baru ada yang jawab. Ini Pak jawaban bener jawabannya ternyata. Terus saya tanya, kenapa kok begitu? Ya Pak, internet saya lagi susah katanya gitu. Ternyata cari di Google. Ya, Itu karakter. Ya Pak. Gak apa-apa ya Pak. Iya. Jadi saya rugi belajar. Enggak rugi belajar. Nah, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak? Boleh. Nah, kan di sini berbagai banyak mahasiswa, jenisnya tuh banyak kan Pak? Nah, bagaimana Enggak, jenisnya cuma 2, cowok sama cewek. Oh, enggak iya, Pak. Itu jenis karakter. kelamin. Nah, ada nih mahasiswa yang bandel. Nah, cara Bapak buat mendekatkan, kan kalau anak bandel semakin dikasar atau misalnya dibentak atau apa itu semakin menjadi. Nah, tipsnya dari Bapak ini gimana cara pendekatan ke mahasiswa ini? Saya sih nggak sepakat kalau ada mahasiswa bandel tuh enggak ya. Seringkali itu kalau mahasiswa terlihat bandel di mata mahasiswa tuh biasanya mereka tuh cuma caper, cari perhatian aja. Oke. Iya pastinya. Kayak semua kayak lagi zoom bareng-bareng terus tahu-tahu dia kayak woi teriak sendiri atau apa. Sopi seperti itu. Itu sebenarnya cuma cari perhatian aja. Nah caranya merangkul mereka itu kita munculkan aktualisasi di dunia mereka. Apa sih sebenarnya yang mereka cari? Kalau semua yang mereka cari adalah perhatian, oke. Kadang kita sebut namanya dia semua kayak gitu. Contoh semua ya. Contoh aja ini bukan dalam kehidupan nyata. Mas Akmal, nah, gitu. Gimana Mas Akmal monitor lagi di mana nih? Nah, jadi kita tetap memberikan perhatian, tetap kita rangkul dia. Gitu. Meskipun kita tahu ketika kita panggil namanya Akmal, dia sebenarnya lagi makan atau mungkin lagi lihat One Piece. Nah itu saya tahu. Gitu. Kalau nggak di warung biasanya. Iya, kalau itu di warung tahu Ibu sih. Iya. ya. Biasanya kalau nggak kayak gitu, pas lagi saya panggil di Zoom, dia diem, terus pas ada suaranya, Pak lagi di jalan Pak. Ternyata suara jalan itu dari suara YouTube biasanya itu. Itu Kipas angin ya Pak. Kipas angin ya. Untung kipas anginnya Wades. Oke. Selanjutnya nih, ini tuh pilih salah satu ya Pak. Ya. Jadi pilih lebih ke mengajar siang hari atau malam hari. Iya. Dan alasannya. Malam. Kenapa Kenapa Pak? tuh Pak? Karena kalau malam waktu pusreng susah, mending waktu siang. Ketemunya bocil-bocil, pusreng Mobile Legends. Enggak, tapi kalau jujur sebenarnya saya seneng nggak ada pilihan pagi. Nggak ada ya? Adanya Pagi? Iya siang atau malam. ya nggak bisa berarti. Saya sebenarnya lebih seneng pagi ya. Jadi waktu pagi saya sudah bangun, ternyata yang lainnya masih belum masuk Zoom itu, itu paling kebahagiaan Itu saya. greget ya? Iya. Kayak saya tuh sering kalau mungkin nanti coba tanya ke kakak angkatan kalian atau mungkin teman kalian yang namanya Mas Akmal atau Mas Aldino yang sebenarnya ada di belakang kamera. Jadi saya tuh sering mahasiswa belum datang, saya sudah di dalam ruangan, terus mereka kayak bingung sendiri. Padahal saya santai-santai aja, kan memang belum waktunya. Tapi saya senang seperti itu ketika offline. Ketika online juga sama, saya lebih sering masuk, gitu kan. Ya, masuk, terus saya sudah di dalam, saya tungguin, kok nggak ada yang masuk, udah jam 8.30, terus habis itu saya dikabari, Pak link Zoom-nya berubah lagi. Ternyata saya salah Zoom, nggak dikabari, susah itu. Tapi saya sih lebih seneng, sebenarnya lebih seneng siang dibandingkan malam. Atau mungkin juga kalau lebih seneng mungkin pagi lebih seneng. Oke, ini pilih lagi ya Pak. Pilih dosen gaji kecil atau pilih pro player tapi gajinya besar Pak? Waduh. Gimana ini Pak? Waduh, pertanyaannya sulit ya. Sulit nih.
Dosen gaji kecil, Atau pro player pro gaji player. besar. Pro player enak Pak. Yes. Waduh. Gak bisa dosen gaji besar nggak Wah, bisa. nggak Bisa bisa. akan memilih ini Pak. Kok pusing? Audiens boleh nggak? Boleh ya? Apa? Teman-teman maunya apa? Pro player. Pro player. Player. Berarti saya senang dosen gaji kecil aja. Oh, gitu ya. Dari hati Pak. Dari hati, serius, nggak kalau itu serius. Jadi gini, kalau kita kan hanya melihat pro player itu dari luarnya saja gitu kan. Mereka itu menghabiskan Waktu. iya dalam satu hari itu mungkin waktu istirahatnya mereka tuh cuma 3-4 jam. Sisanya dia bener-bener latihan, terus fokus strategi. Jadi bener-bener kayak nolak, jadinya nolak, beneran nolak. Ya meskipun gajinya besar tapi ya maaf ya, mesti nggak mengurangi hormat saya kepada mereka, tapi biasanya karirnya lebih pendek. Oh, Karena kan game-game sekarang itu kan cepat. Selain itu juga setelah ini pasti ada orang baru lagi. Sama dulu zamannya siapa ya namanya ya? Kayak Fabiens, terus juga Rek atau siapa? Rek masih main sih. Fabiens, Tuturu atau siapa itu masih main, atau mungkin siapa ya? Edward itu main, terus tahu-tahu itu kayak sudah ada yang baru lagi. Ada siapa namanya? Sans, ada siapa kalau di Mobile Legends. Terus kalaupun juga di mana? Di Free Fire dan juga PUBG itu juga sama aja. Dulu juga sudah ada yang bagus, kuat, terus tahu-tahu ada yang baru, ya udah digantikan. Nah itu nggak lama. Nah itu yang saya malah membayangkan susahnya adalah duit terus sekarang dapatnya tahu-tahu banyak, dan nanti kebelakangnya dia seperti apa? Apakah ada jaminan? Itu yang kalau jawaban jujur saya adalah saya lebih memilih dosen. Meskipun dosen juga jaminannya juga belum tentu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih mahasiswa rajin tapi susah menerima materi, atau bandel tapi pinter. Pilihannya kok selalu di jurang sama jurang ya? Nggak pernah kan kayak mahasiswa pintar Kalau itu tapi udah dong Pak. ayo makanya Jadinya. ini kan kita lagi di tepi jurang Pak. itu susah kita jadinya. Saya lebih pilih mahasiswa yang rajin tapi sulit, karena biasanya mereka akan mencari tahu. Meskipun tidak melalui saya mungkin ya, dia tetap akan mencari tahu di Google dan lain-lain. Bahkan saya tuh seneng loh kadang kalau selama di pelajaran saya tuh saya disanggah karena apa yang saya sampaikan salah. Karena gini, zaman sekarang semua orang sudah punya akses ke internet, semua orang punya akses ke jurnal, semua orang punya akses ke buku. Maka ketika saya mengatakan sesuatu yang salah, terus ada seseorang yang mengingatkan, saya lebih senang. Jadi balik ke yang tadi, saya lebih senang mahasiswa yang rajin meskipun sulit. Karena sulit itu kadang bukan dari dirinya, tapi mungkin dia lagi banyak pikiran, terus apa namanya, dia lagi nggak fokus. Nah, tapi saya sebenarnya juga nggak ada masalah sama mahasiswa yang bandel tapi gampang menerima ilmu tuh, saya juga nggak ada masalah juga gitu. Karena kayaknya dulu saya yang nomor 2. Oh gitu Pak. Tapi kan sekarang udah jadi orang sukses. Pak kata siapa sukses? Amin. Amin. Oh, Amin. iya. Amin. Ya, indikator sukses itu tolong dibicarakan lagi teman-teman. Nah ini kita ke pertanyaan selanjutnya, jawab singkatnya ini Pak judulnya. Berapa detik ini jawabnya? 5 detik kalau kita. Oke. Nah yang pertama Pak, jika saya tidak menjadi pengajar, saya akan menjadi Pro player. Emang hobi ya Pak? Hobi ya Pak. Nggak sih, itu cuma bercandaan aja. Saya tahu arahnya kemana ini. Ini apa namanya? Mungkin pengusaha. Pengusaha apa tuh Pak? Tuh, yang banyak sih. Band. Enggak lah itu. Enggak lah. Itu sampingan. Oh, sampingan. Sampingan itu hobi. Kalau pengusaha, saya kan ada ini apa namanya? Apa sih namanya itu? Aku sampai nggak ngerti sebenarnya. Itu Korean barbecue. Nah, di Jogja. Namanya barbecue. Wah, itu promosi kalah ya. Gak apa-apa. Bisa endorse Pak? Enggak. Oh ya bisa nanti. Ya, kita nanti bakar-bakar ya teman-teman ya. Datang ke kampus nanti. Terus saya juga punya clothing, cuma sekarang lagi tiarap, mau berfokus pada clothingan bayi, tapi kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Baik. Gitu. Wow. Oke, pertanyaan terakhir.
Jawab cepet juga ini. Oh ya. Pesan dan motivasi Bapak selaku dosen kepada kita nih para mahasiswa. Tetap menyerah, jangan semangat. Kebalik Pak. Oh, Ini iya. gak lulus Tetap nih. semangat. Bukan gitu maksudnya. Sorry. Ya buat teman-teman di sini, buat teman-teman mahasiswa, terutama untuk administrasi perkantoran, teman-teman administrasi perkantoran, nggak usah takut Anda salah jurusan. Nah, ini juga buat mereka sebenarnya ya. Ini buat kalian. Jadi jangan takut untuk merasa bahwa saya salah jurusan. Enggak. Jadi ketika saya ada di dunia pekerjaan dulu, saya mendapatkan lulusan dari vokasi itu saya senang. Karena biasanya mereka cakcek itu karena mereka terampil ya. Jadi karena mereka terampil, saya sudah nggak perlu ngajari lagi. Nah, terus selain cakcek, ini apa yang saya kerjakan kadang tuh mereka mengerjakan sesuatu lebih dari yang saya mau gitu ya. Contoh seumpama saya minta dibuatkan PowerPoint laporan kegiatan sesuatu gitu ya. Tahu-tahu dia sudah bikinin juga sampai nanti rancangannya akan seperti apa ini. Terus saya juga pernah minta tolong dibuatkan konsep pesta kayak gini. Tahu-tahu sudah ada balon di ruangan saya. Enggak. Salah tempat ini. Salah tempat ini. Jadi intinya adalah biasanya tuh mereka lebih selangkah di depan. Karena apa? Mereka terampil jadi lebih cakcek. Jadi buat kalian jangan merasa kayak intinya kalian tetap harus bersemangat dimanapun Anda berada. Apapun yang terjadi, pokoknya tetap positive thinking aja. Kalau urusan rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu loh. Kalau urusan rokok sih ngatur. Enggak oleh. Disensor ya teman-teman ya. Aku sih nggak disensor sih. Aku sih mengarah ke situ sih ada di bagian mana sih. Jadi kalau urusan rezeki itu nggak usah bingung karena insya Allah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Teman-teman pokoknya intinya fokus untuk terus belajar, terus mengembangkan diri, menambah jejaring supaya nanti kita punya banyak alat ketika nanti kita kerja. Jadi nambah-nambah dengan sertifikasi, keahlian dan lain-lain. Pokoknya itu vokasi tempatnya. Oke, dengerin ya kalian para mahasiswa yang nonton. Nah, terima kasih informasinya dan waktunya Pak Gagas. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kalian semua dan menginspirasi. Oke, sebuah penghormatan juga nih bisa ngobrol-ngobrol sama dosen yang super sibuk. Oke, kita akhiri podcast kali ini. Jangan lupa kalian nonton, share, komen, apapun itu di YouTube Himaka UNER dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Salaman biasanya. Oke.